طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Sadaqallahul azim. Mentahnya walan yatamannauhu abadan, dan mereka tidak akan pernah berharap mati selamanya, bima qaddamat aydihim, sebab apa yang telah tangan mereka lakukan. Wallahu alimun bizzalimin, Allah maha tahu tentang orang-orang zalim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat, dan engkau Muhammad akan temukan, lihat mereka sebagai orang paling ambisius tentang kehidupan dunia. Wa minal ladzina asyraku, dan lebih dibanding dari orang-orang musyrik. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana, salah seorang di antara mereka ingin supaya ia dipanjangkan usia 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ayyu ammar, padahal meskipun usianya dipanjangkan 1000 tahun tidak bisa menjauhkannya, menyelamatkannya dari siksa neraka. Wallahu basirum bima ya'malun, Allah melihat apa yang mereka lakukan. Kul, katakan Muhammad, man kana aduwwan li Jibrilah, siapa orang yang menjadi musuh malaikat Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika, maka sesungguhnya ia menurunkannya ke hatimu, biidnillahi, atas izin Allah, musaddiqan lima baina yadayhi, untuk membenarkan apa yang ada di antara tangan mereka, wahudan, dan sebagai petunjuk, wabusron, dan berita gembira, lil mu'minina, bagi orang-orang beriman. Ayat ini masih bermunasabah, berelasi dengan ayat-ayat sebelumnya. Mari cek dulu satu ayat sebelumnya biar nyambung. Kul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas, bahwa annal yahuda idda'u da'awa batilatan, orang-orang Yahudi itu mengklaim ngaku bahwa satu, yaitu dakwahnya, klaimnya tidak benar, la yadkhulal jannata illa man kana hudan, takkan masuk ke surga kecuali orang-orang Yahudi. Jadi klaim orang Yahudi itu yang masuk ke surga hanya mereka. Karena demikian, coba sekarang katakan pada mereka, jika benar surga itu hanya kalian nanti penghuninya, fatamannaul mautah in kuntum shodiqin, mintalah, berharaplah supaya cepat mati jika pengakuan kalian itu benar. Jelas dulu? Jadi suruh ditantang, kul, jika mereka mengklaim mengaku bahwa yang masuk surga itu hanya mereka orang-orang Yahudi, katakan pada mereka Muhammad, jika benar pengakuan kalian, coba mintalah cepat mati. Baru jawabannya nih, ini baru jawaban nih. Kira-kira mau nggak? Dijawab oleh Al-Quran, walan yatamannauhu abadan. Walayyatamannahu abadan. Jamaah, lan itu dalam linguistik Arab, tata bahasa Arab, lan
itu namanya adalah huruf nasab, nasibah masuk pada fi'il mudhari. Kemudian dia nafi, meniadakan peristiwa. Peristiwanya istiqbal, yang akan datang. Berarti lan itu menunjukkan bahwa kata setelahnya takkan pernah terjadi. Contoh, walan tardoh angkal yahudu. Pakai lan apa bukan? Walan, bukan wala. Kalau la beda. Walan tardoh angkal yahudu. Kalau pakai lan takkan pernah, tidak akan pernah. Lan tanalul birro. Pakai lan kan? Lan tadi tardo angkal yahudu, orang Yahudi tidak akan pernah ridho. Ini sama. Walayatamannauhu abadan. Sampai kapanpun selamanya mereka tidak akan pernah berharap cepat mati. Jelas? Itu kan logika Al-Quran tuh. Kalau betul pengakuan kalian itu yang layak masuk surga, yang lain tidak, coba sekarang berharap mati, kan biar cepat masuk surga. Jawaban Al-Quran, walayyatamannahu abadan. Mereka takkan pernah mau berharap minta Kenapa? Kenapa kira-kira? Takut salah. Kenapa kira-kira? Secara psikologi agama nih, psikolinguistik. Li ilmihim annahum fi da'wahum kadzibuna, karena mereka sendiri tahu dan sadar pengakuan mereka itu bohong. Ya, artinya begini, kalau ada orang yang ngaku dia putra kiai besar, lalu ditantang, coba telepon tunjukkan abahmu yang kiai itu. Berani nggak dia nunjukkan? Ayo saya antar pulang. Jelas? Ada orang ngaku putra kiai besar. Sekarang ya sudah, mari kami antar ke rumah. Mau nggak kira-kira? Kenapa? Karena dia sendiri tahu bahwa pengakuannya itu bohong. Jelas maksudnya? Jadi orang itu sampai kapanpun takkan pernah mau diantar. Karena kalau diantar pasti ketahuan bohong. Karena tahu sama dulu waktu masih muda kan ngaku anaknya orang kaya gitu tuh. Ya, ngaku anaknya bangsawan sama perempuan. Tapi kemudian ternyata yaitu turunnya di seberang jalan. Ya, turunnya sebetulnya depan rumah, habis itu lewat jalan kaki jauh. Nah ini, jadi apapun pengakuan kalau bohong, kalau minta untuk dibuktikan takkan mau. Kenapa? Karena mereka sendiri tahu dan sadar pengakuan mereka itu tidak benar. Clear pemahaman ini? Jadi itu artinya ini bukan sekedar informasi, tapi bagaimana Al-Quran mengajarkan kita berargumentasi. Ini kan berarti Al-Quran ngajarin bagaimana berdebat dengan orang Yahudi. Jelas ya? Itu logika namanya. Baru berikutnya maaf tadi. Was'aluhu, mintalah ya. Apa tadi? Oh, sebentar, salom ke atas lagi. 4. Bima qaddamat aydihim, yakni minal a'malis sayyi'ah. Selain pengakuan mereka tidak benar, mereka juga tahu dan sadar bahwa terkait tentang amal-amal buruk yang sudah mereka lakukan. Jadi mereka sendiri kan tahu bahwa mereka melakukan banyak keburukan. Nggak mungkin kan mereka masuk surga. Pertanyaannya, kenapa pakai aidihim? Kok bukan pakai bima qaddamat rijaluhum afwahuhum a'yunuhum? Kenapa kok pakainya tangan? Karena akibat sebab apa yang sudah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Kenapa yang disebut anggota badan yang berbuat buruk maksiat itu disebutnya itu adalah tangan? Kok tidak kaki? Kok tidak mata gitu? Jelas ya? Kok tidak mulut? Kok pakai tangan? Jawabannya, nah ini
Wa innama adhafal amala ilal yadi lianna aktsara jinayatil insani takunu min yadihi. Ayat Al-Qur'an ini Allah sandarkan kepada bentuk yaitu aidi, tangan, bukan anggota yang lain, karena kebanyakan jinayat, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu adalah dari tangan. Korupsi itu pakai apa? Tanda tangan. Oh, tanda tangan. Tanda tangan. Jadi semuanya tangan. Nembak pakai tangan, bunuh pakai tangan. Artinya lebih banyak kejahatan dilakukan manusia menggunakan tangan. Makanya yang disebut adalah tangan. Terus kaki gimana? Sama. Artinya yang disebut itu yang lebih sering, ya, mewakili yang lebih sering melakukan kejahatan. Maka jagalah tangannya, jaga tangan. Wallahu alimun bizzalimin. Allah Maha tahu. Tahu pada siapa? Tahu siapa-siapa orang yang dolim. Ayat ini jamaah bukan sekedar informasi. Jadi kalau belajar balaghah ada namanya kalam khobari, bentuknya informatif, tapi jangan dipahami maknanya informasi. Contoh, assalamualaikum itu bentuknya khobari. Adapun keselamatan untuk kalian, kan terjemah mentahnya begitu, mubtada khobar. Padahal itu maknanya doa. Contoh, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu khobari, informatif, bentuk kalimatnya, tapi maknanya insya'i, yaitu adalah bentuk doa. Jelas? Rahimahullah, rahmatullah alaihi, radhiyallahu anhu. Itu dalam bahasa Arab namanya kalam khobari, informatif. Jelas? Maknanya adalah fihi tahwifun wa tahdidun. Tahwifun itu untuk menakut-nakuti dan memberikan ultimatum pada mereka. Jadi bukan sekedar informasi, Allah tahu siapa saja yang dolim, tetapi ini adalah wanti-wanti dan ultimatum buat mereka yang dolim. Jelas? Jadi gini kira-kira nih, kalau ada anak yang nakal kepada temennya, lalu tetangganya bilang, bapak dia itu TNI, kan ngasih kabar kan? Tapi apa maksudnya? Cuma sekedar ngasih kabar, apa ultimatum? Apa nakut-nakuti? Nakuti. Ada orang nyentil pemuda, kata temennya, dia ini anaknya jenderal. Itu sekedar ngasih tahu bapaknya jenderal, apa ada maksud? Ada maksud ya? Ya. Itu ultimatum namanya, ditakut-takuti, diancam. Jelas? Jadi ayat wallahu alimum bidzalimin bukan sekedar bentuk informasi, tapi nakut-nakuti plus ngancam ultimatum. Jelas maksudnya nih? Banyak contoh bahasa Indonesia sebetulnya nampak berita, tapi sebetulnya maknanya bukan sekedar berita. Contoh lagi, ada orang lewat di tempat sepi banyak rimbunan, lalu bilang mau kemana? Ke seberang, di sana ada anjing galak. Itu kan ngasih tahu. Apa cuma sekedar ngasih tahu? Apa maksudnya? Ada pesan, jelas ya? Ini. Jadi inilah bahasa Al-Quran, ilmul balaghah, nama kalamnya khobari, maknanya insya'i. Nah, kalau lihat terjemah nggak ada begini. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Itu pentingnya belajar tafsir, perangkatnya yaitu terkait tentang ilmu bahasa Arab. Yang berikutnya, kenapa kok disebut dolim, kok ndak kafir gitulah? Ya, kok tidak kafir gitu? Nah ini, wa innama khassahum bidzulmi. Kenapa Allah menyebut mereka secara khusus dengan bentuk dolim, alimun bidzolimin? Kok orang Yahudi itu dinyatakan alimun bidzolimin, kok bukan alimun bil kafirin?
Padahal mereka jelas-jelas tidak beriman pada Nabi Muhammad dan tapi kok dikasih yaitu gelar dolim. Allah tahu siapa saja orang-orang yang dolim, kok bukan yang kafir. Ini kan menarik nih. Jawabannya adalah li'annahu a'ammu minal kufri, sebab dolim itu lebih umum daripada kufur. Kenapa? Li'anna kulla kafirin dolimun, karena sesungguhnya tiap orang kafir pasti dolim. Jelas? Walaisa kullu dolimin kafiron, tidak semua orang, tidak setiap orang dolim itu kafir. Jelas maksudnya? Jadi ini logikanya nih. Kenapa kok disebut alimum bil dolimin, kok bukan alimum bil kafirin? Padahal orang-orang Yahudi di masa Nabi itu khususnya kan tidak mau beriman pada Nabi dan Al-Quran, berarti kan kafir. Kok disebut dolim secara khusus? Jelas? Karena dolim itu lebih umum daripada kufur. Sebab kafir itu pasti dolim, tapi orang dolim belum tentu kan kafir. Wah, kalau orang kafir kalau orang dolim pasti kafir. Ini kafir semua nih. Sampean pernah dolim nggak? Pernah. Wah, ini kafir semua nanti. Nah, ini pentingnya tahu ya. Jelas? Jadi diksi Al-Quran bukan sebarang diksi. Kenapa disebut dolim kok bukan kafir? Karena dolim lebih umum daripada kafir. Setiap yang kafir pasti dolim, setiap yang dolim belum tentu kafir. Clear? Nah, itu ilmu bahasa namanya, ilmu logik. Nah, kalau dibalik, setiap yang dolim pasti kafir, ini masuk semua ini. Paling enggak dolim sama istri, sama anak, sama tetangga. Jelas? Nah, alhamdulillah bahwa tidak setiap dolim itu disebutkan, tapi kafir itu dolim. Ini menarik. Falihada kana a'am wa kanu aula bihi. Karena dolim itu lebih umum, maka mereka lebih layak, lebih pantas, lebih utama diberi gelar dolim. Jelas? Kafir iya, ya dolim juga iya. Tapi kalau orang dolim belum tentu kan? Kalau kafir sudah tentu dolim. Clear? Jadi kalau disebutnya yang pakai yang umum itu maksudnya. Lalu berikutnya wala tajidannahum. Nah, ini lamnya lam qasam, sumpah. Sumpah. Ada nun tasdid tidak? Ya? Oke. Nun itu namanya nun taukid, adalah perangkat untuk memperkuat kalimat. Ya, untuk memperkuat, penegas. Jelas? Contoh, disebut Zaidun hadirun. Enggak percaya inna Zaidan hadirun. Enggak percaya inna Zaidan la hadirun. Pakai huruf tahu? Apalagi udah pakai gitu, pakai sumpah. Pakai huruf qasam, wal asri, wawunya qasam, sumpah. Pakai inna, innal insana. Pakai lam taukid, la fi khusrin. Ini perangkat bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Qur'an. Berarti wala tajidannahum. Ini beneran berarti ini. Apa? Bahwa kamu Muhammad akan lihat mereka, temukan mereka. Kenapa? Ahrasun nasih. Orang Yahudi itu adalah manusia paling ambisius. Jelas? Paling ambis ala hayatin, terkait tentang kehidupan dunia. Sampai sekarang kira-kira kelihatan nggak ambisiusnya itu? Di mana? Oh, ambisius kan? Ya, yaitu bahwa engkau akan temukan, lihat mereka nanti Muhammad, mereka itu orang Yahudi adalah manusia paling ambisius terkait tentang kehidupan dunia, dan juga mau panjang umur. Ya, mau panjang umur.
Wa minal ladzina asyraku, ini monggo nih ada dua nih. Jika wa minal ladzina asyraku ini dinyatakan menjadi kalimat sambung dari sebelumnya, muttasilun bima qablahu wa ma'tufun alaihi, diikutkan kalimatnya pada sebelumnya, maka maknanya begini, wal makna la tajidannahum ahrasun nasi ala haya wa ahrasah minal ladzina asyraku. Engkau akan lihat orang Yahudi itu manusia paling ambisius di muka bumi ini terkait kehidupan dunia, dan mereka lebih ambisius dibanding orang-orang musyrik. Jadi orang musyrik saja itu sudah ambisius, tapi ada yang lebih ambisius lagi, yaitu adalah orang-orang Yahudi. Clear ya pertanyaannya? Waktu Nabi hidup, orang munafik itu dari musyrik Mekah apa dari orang-orang Madinah? Orang munafik yang di Al-Baqarah awal itu, waktu Nabi hidup, Nabi di Madinah, itu orang-orang Mekah apa orang-orang Yahudi Madinah? Orang munafik itu di Madinah. Kalau di Mekah itu terang-terangan, jelas, di Mekah itu kafir nyata terang-terangan. Di Madinah ada orang munafik. Siapa? Ya Yahudi. Dedengkotnya kan Abdullah bin Ubay bin Salul. Jelas? Nah, ini di situ saja sudah beda. Kalau orang musyrik terang-terangan ingkar pada Nabi, mereka pura-pura, tapi ternyata nusuk dari belakang. Kalau orang musyrik ngelawan perang langsung dari depan, mereka ingin membunuh Nabi secara diam-diam. Jelas? Yang bahasa kita disebut hati-hati dengan intel-intel yang begitu tuh. Ya, yang disebut katanya intelijen terbaik kan ada di Israel ya. Di antaranya apa namanya? Apa itu Mossad itu? Ya, apa itu Mossad? Iya kan, agen rahasia, bukan dari Musa ya. Ya, jadi kan Nabi itu berapa kali kan hendak dibunuh, termasuk yaitu diantaranya yang masyhur itu Nabi ingin dilempar batu dari atas pada tahun keempat Hijriah oleh orang Yahudi dari kalangan yaitu Bani Nadir. Mereka melakukan yang namanya kerjasama, yang hari ini disebut dengan, kalau kerjasama untuk melakukan disebut dengan apa? Ini ada dua orang yang sama-sama nggak suka, kemudian ingin melakukan kerjasama untuk mencelakai. Teorinya teori apa? Konspirasi. Pelakunya orang Yahudi. Cuma kan malaikat Jibril keburu datang. Itu kalau kita yang di situ selesai sudah. Jelas maksudnya? Nah, itulah orang-orang Yahudi. Ini dalam Al-Quran begini ini. Artinya orang Yahudi itu ternyata lebih ambisius dibanding orang-orang musyrik. Nah, ini banyak panjang nih. Nah, pertanyaannya, ini sekedar informasi buat orang beriman terkait karakter dan sifat orang-orang Yahudi. Apa ada maksud? Ada, yaitu adalah li syiddati hirsihim, karena mereka sangat-sangat ambisius. Wa fihi taubihun azimun lil yahud. Ini adalah yaitu bentuk taubih. Apa taubih? Celaan, hinaan buat orang-orang Yahudi. Ngaku beriman pada Nabi Musa dan Taurat, tapi perilakunya mengalahkan orang musyrik yang tidak punya kitab Jelas maksudnya? Jadi kira-kira gini nih, sampean ngaku ustad, ngaku gus, perilakunya ngalahin preman. Jelas maksudnya? Sama, katanya Yahudi beriman pada Nabi Musa, beriman pada Taurat, kok perilakunya mengalahkan orang-orang musyrik. Jelas maksudnya? Nah, itu namanya taubih. Jelas ya? Sampean itu preman di pasar aja kalah sama sampean Ustaz. Itu kira-kira muji apa bukan? Hah? Itu celaan, dihina itu, dihina. Wah, ini
ini. Bayangkan orang-orang sini itu takut sama si preman itu. Tapi ternyata lebih takut sama sampean. Itu muji apa menghina? Nah, kelihatannya muji, kelihatannya cuma ngasih informasi, tapi itu adalah celaan, hinaan. Nah, ini bentuknya. Kalau bahasa kita, sampean ganteng banget, sesuai kenyataan, bagus. Kalau enggak, penghinaannya begitu kan, tak sesuai fakta kan, bertentangan. Jadi kalau ada orang muji sampean, jangan seneng dulu. Ya, sampean ganteng banget, jangan langsung seneng, ngaca dulu. Jelas ya, tapi kita dilarang menghina. Oke, ini namanya hinaan. Nah, siapa di sini disebut yang musyrik itu? Yang disebut contoh adalah majusi. Majusi siapa? Kalau bahasa Maduranya Zoroaster. Zoroastra itu bahasa Madura, bahasa kampung saya itu. Zoroastra, penyembah api Majusi. Mereka itu sangat berambisi untuk bisa hidup panjang, tapi ternyata dikalahkan oleh orang-orang Yahudi. Ini bahasa Quran nih. Jadi begini, nih. Lau yu'ammaru alfasanatin yawaddu ayyatamanna ahaduhum lau yu'ammaru alfasanatin. Di antara mereka sangat berkeinginan supaya umurnya sampai 1000 tahun. Sampai 1000 tahun. Tapi ternyata lagi-lagi yaitu dikalahkan oleh perilaku dan sifat orang-orang Yahudi. Itu padahal orang-orang Majusi. Wal makna annal yahuda ahrasu minal majusil ladina yaquluna dzalika. Maknanya bukan sekedar informasi, tapi orang-orang Yahudi itu ternyata jauh lebih ambisius dibanding kemauan yang ingin dicapai oleh orang-orang Majusi. Nah ini, nah mudah-mudahan kita nggak ada yang begini. Ya, Majusi itu kan sudah nggak bagus. Ini ada lagi yang lebih tidak bagus. Nah ini, wa ma huwa bimuzahzihihi ay bimubaidihi minal adabi ayn nari ayu ammar lau ummiratu la umrihi la yungkiduhu minal adab. Padahal seandainya pun itu beneran dikasih 1000 tahun, umur 1000 tahun itu tidak akan bisa menjauhkannya dari neraka, tidak akan bisa menyelamatkan dia dari siksa neraka. Yang ada 1000 tahun nggak bagus-bagus, masuk nerakanya lebih lama. Ayo coba cek. Ada A sama B berteman, sejak remaja sama-sama ahli maksiat jahat. Yang A 40 tahun taubat. Yang B udah 60 tahun nggak taubat. Udah nggak taubat. Ini kira-kira kalau masuk neraka, kira-kira yang lama yang mana? Yang 60. Si A sama si B sama-sama jahat. Si A ini maksiat 30 tahun mati, si B sampai 70 tahun maksiat. Kira-kira yang lebih banyak dan dahsyat siksanya, yang mati 30 tahun apa 70 tahun? 70 tahun. Jadi 1000 tahun itu kalau maksiat melulu tidak mungkin bisa menyelamatkan dari siksa neraka, yang ada makin lama di neraka. Bisa ditangkap maksudnya? Buat pesan yang hadir yang usianya sudah di atas rata-rata nih. Ya, yang usianya sudah di atas rata-rata. Kalau yang usia 30-an di bawah maksiat meninggal, ini udah umur 60 ke atas masih maksiat. Jelas maksudnya ya? Kalau meninggal kira-kira lebih banyak mana siksanya? Jelas nih, yang usia di atas rata-rata. Ini pesannya, kalau sudah di usia di atas rata-rata, ya mbok taubatlah, jangan masih. Makin panjang umur terus maksiat, makin lama di neraka. Jelas?
Tapi bukan buat yang mudah. Oh kalau gitu nggak apa-apa, lebih ringan yang mudah. Jangan, jangan. Jelas maksudnya ya? Nah, karena masuk neraka nggak enak, nggak enak. Mudah-mudahan nggak ada yang ketemu malaikat Malik ini. Mudah-mudahan nggak ada yang ketemu malaikat Malik ya. Ada yang mau ketemu malaikat Malik? Nggak ada ya? Amin ya rabbal alamin. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah melihat. Jadi bukan lagi tahu. Tadi alimum bidzalimin. Ya. Sekarang pakainya basirun, lihat. Allah melihat apa yang mereka lakukan. La yakhfa alaihi khafiyatun min ahwalim. Apapun yang mereka lakukan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kelihatan. Contoh untuk manusia biar gampang nih. Saya tahu kamu nyuri. Lihat langsung apa tahu dari orang? Saya tahu kamu ini nyuri. Pertanyaannya, taunya itu lihat dengan mata sendiri apa tahu dari orang? Jangan dari WhatsApp. Jelas ya. Tapi saya lihat yang kamu lakukan. Beda nggak? Beda ya? Nah, beda. Ini tadi alimun, sekarang basirun. Jadi kalau saya bilang saya tahu kamu ini yang melakukan itu, kan saya belum tentu lihat sendiri, karena baca berita, dengar dari tetangga. Tapi kalau saya lihat yang kamu lakukan semalam, beda apa enggak? Beda. Jelas? Nah, ini basirum bima ya, enggak ada yang nggak tersembunyi. Baru nih sekarang, kul man kana aduwan li jibrilah, kul man kana aduwan li jibrilah. Ayat ini qala Ibnu Abbasin sababu nuzuli hadhil ayati, menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebab turunnya ayat ini adalah anna Abdullah bin Suriya, ya, bahwa Abdullah bin Suriya, dia siapa? Huwa habrum min ahbaril yahud, salah seorang paus tokoh dari kelompok Yahudi waktu masa Nabi. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu nanya kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, Muhammad, ayyu malakin ya'tikah minas sama, siapa malaikat yang mendatangimu dari langit? Qala, Nabi jawab, Jibril. Jibril. Qala, Abdullah sang paus tadi bilang, nih, dalikah aduuna, Jibril itu musuh kami. Oh keren ya, orang Yahudi ini musuhnya sama Jibril. Kenapa nggak musuhan sama Israel gitu ya? Jadi orang Yahudi ini memusuhi malaikat Jibril. Keren ya. Harapan saya mereka tuh memusuhi malaikat Israel. Coba musuhan sama Israel gitu tuh. Lah iya maksudnya. Tapi apa nih? Walau kana Mikailah, seandainya malaikat yang turun mendatangimu adalah Mikail, la amanna bika, kami pasti iman sama kamu. Jibril sih yang datang. Kira-kira gitu ya. Kan ditanya, siapa malaikat yang mendatangimu dari langit? Jibril. Jibril musuh kami. Kalau Mikail yang datang, kami beriman sama kamu. Jibril sih yang datang. Nih baru ngomong begitu tuh nanti ini tokoh Yahudi nih, inna Jibrilah yanzilu bil adzabi wasyiddati wal khosafi. Jibril itu kalau datang ke kami sering bawa adab, sering bawa kesulitan, ya, sering bawa kesusahan. Khosaf itu ditenggelamkan. Kalau bahasa kampung saya namanya yaitu korun itu dengan khosaf. Apa khosaf? Khusuf itu khusuful qamar, dari terang menjadi gelap. Kalau bahasa kampung saya, ditelan bumi itu likuifaksi. Wah itu bahasa Madura. Ya, likuifaksi, bahasa Madura ya. Oke, tadi ngerti ya? Oh keren, ngerti bahasa Madura sudah. Nah, itu Jibril tuh begitu katanya. Coba kira-kira dulu umat-umat dulu yang sering neriakin pakai suara menjerit itu siapa? Jibril apa Mikail? Jibril yang sering datang bawa gitu kan. Jadi dimusuhin oleh mereka.
Wa innahu adana miraron. Jibril itu sering memusuhi kami. Wa asaddu dzalika alaina, yang lebih parah lagi Jibril itu pada kami adalah annallaha anzala ala nabiyyina anna baital maqdis sayukhrabu ala yadi rajulin yuqalu lahu Bukhtanasor, Bakhit Nasor, atau Bakhit bahasa kampungnya adalah siapa? Nebuchadnezzar. Itu bahasa kampung saya tuh. Bahasa Arabnya tulisannya ba kha ta nun sod. Bukhtanasor atau Bakhit Nasir. Disebutnya di bahasa internasionalnya yaitu adalah Nebuchadnezzar. Pernah dengar nama ini? Ya sudah, syukur berarti udah dengar sekarang nih. Siapa? Bahwa nanti katanya Baitul Maqdis itu akan diluluhlantahkan oleh seseorang yang disebut dengan Nebuchadnezzar. Nazaret itu Nasiroh bahasa Arabnya, disebut Nazaret. Nah itu apa katanya? Yaitu falamma kana zamanuhu, ya, falamma kana, ketika sudah tiba zamannya, yaitu ba'atna man yaktuluhu, kami utus orang yang harus membunuh dia. Falakiyahu bibabilah gulaman miskinan, kemudian ditemuilah yaitu seorang anak yang miskin, kasihan kondisinya, di Babilonia. Ini bicara Babilonia, kawasan Irak. Ternyata fa'akhadahu liyaqtulahu, sudah mau dibunuh, fadafa'a anhu Jibril, dibela sama Jibril. Jadi tadi anak yang nanti besar itu akan jadi penguasa hebat, sudah ketahuan mau dibunuh, ternyata dibela Jibril. Nah, akhirnya nanti qala in kanallahu amarahu bihalakikum falan taslutu alaihi. Ini nih. Ini panjang nih. Jadi kan dapat informasi bahwa nanti Baitul Maqdis Palestina itu sebelum Nabi Isa ini, karena Nebuchadnezzar ini hidup kira-kira abad ke-6 sampai ke-5 sebelum Masehi. Berarti sebelum Masehi. Ini nabinya kalau nggak salah saya namanya Daniel. Nanti setelah luluh lantah datang namanya Uzair. Nanti ada di juz 2. Makanya tunggu episode-episodenya biar nyampe. Luluh lantah nanti Taurat itu hilang, Uzair datang, nanti Uzair itu dinyatakan anak Allah. Nanti sambungnya, makanya ngaji jangan putus-putus. Jelas ya? Nih, setelah besar ternyata diluluh lantahkan. Jadi Baitul Maqdis itu pernah diluluh lantahkan oleh penguasa Babilonia dari Irak. Dia hidup kira-kira yaitu abad ke-6 ya, atau ke-5, yaitu sebelum Masehi. Di situ kan berarti Nabi Isa belum hadir. Berarti agamanya masih Yahudi. Karena agama yang Nabi yang diutus kepada Bani Israel itu ribuan, sampai nanti datangnya Nabi Isa. Kan banyak yang dibunuh tuh. Nah, sudah selesai ini. Banyak yang dibunuh tuh. Di sinilah kenapa kemudian malaikat Jibril yaitu dimusuhi. Gara-gara coba tadi enggak dibela sama Jibril, anak itu mati, tidak jadi penguasa yang meluluhlantahkan Baitul Maqdis. Jelas maksudnya? Gara-gara Jibril inilah Baitul Maqdis diluluhlantahkan oleh anak yang tadi mau dibunuh tapi dibela, akhirnya besar jadi penguasa, meluluhlantahkan kami. Makanya malaikat Jibril itu dibenci, dijadi musuh. Kan udah nyampe ya, berarti nggak nyampe ini. Nah, padahal Jibril itu menurunkan wahyu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membenarkan yang ada padanya. Di Taurat itu benar, cuma didistorsi. Wa hudaw wa busra lil mu'minin, untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang beriman dan menjadi kabar gembira. Ini mudah-mudahan pertemuan depan bisa dilanjutkan tentang ayat 97 ini, insya Allah. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua tetap bawa iman sampai meninggal dunia. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.